Sudah saatnya pelatih yang baru itu out. Patrick Kluivert out, itu menurut saya sudah saatnya sekarang. Selamat menjalankan Hari Sedih Nasional Part 2. Dan mungkin perasaan ini yang terus kita akan rasakan beberapa hari ke depan. Karena memang kita tahu sendiri timnas Indonesia kembali dikalahkan oleh timnas Irak dengan skor 0-1. Dengan kekalahan ini pupus sudah harapan kita untuk bermain di Piala Dunia. Bahkan bukan hanya ke Piala Dunia, ke round 5 saja kita tidak lolos karena kita dipastikan berada di posisi yang ketiga, dan itu auto gugur. Mau gimana pun hasil Irak dan Arab Saudi nanti, timnas Indonesia sudah dipastikan gugur dan sudah dipastikan gak ada harapan lagi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Tidak usah memberikan skenario, tidak usah memberikan andaikan-andaikan, tidak usah, karena semuanya sudah berakhir. Sangat menyedihkan memang, tapi apalah daya, itu merupakan keputusan dari PSSI untuk memecat Shin Tae-yong dan kemudian menunjuk pelatih baru di tengah-tengah perjuangan seperti ini. Resikonya sangat besar dan hari ini kita harus tanggung resikonya bersama. Entah akankah seperti apa timnas Indonesia ke depannya di bawah pelatih yang baru ini. Kelihatan sekali teman-teman bahwa timnas dengan pelatih yang baru ini belum menemukan apa yang harus dilakukan. Pelatihnya masih kebingungan, masih bereksperimen di momen-momen penting seperti ini dan masih mencari-cari formasi. Jadi sangat berisiko dan itulah yang harus kita tanggung sama-sama saat ini. Jangan sampai lupa bahwa kita lolos ke round 3 itu bukan berkat pelatih yang baru ini, tapi berkat pelatih sebelumnya yaitu Coach Shin Tae-yong. Dan andaikan dari dulu bukan Shin Tae-yong, mungkin kita tidak pernah berada di round 4 sampai saat ini. Sejauh ini kalau kita lihat prestasi timnas Indonesia itu sangat bagus daripada sebelum-sebelumnya. Tapi apalah daya, harapan untuk ke Piala Dunia itu harus kita kubur dengan ulah kita sendiri. Memang kalau Shin Tae-yong itu stay, gak ada jaminan juga. Tapi buat saya peluangnya lebih besar karena lebih mengerti terhadap pemain dan sudah memiliki taktik dan sudah paham dengan pemain-pemain Asia. Dan itu yang tidak dimiliki oleh pelatih baru kita. Dan ketika kita lolos ke round 4, itu murni tidak ada campur tangan dari pelatih yang lain, murni hasil atau perjuangan dari pelatih yang baru yaitu Patrick Kluivert. Dan faktanya bisa kita lihat sendiri. Kita tidak pernah menang, kita mendapatkan 0 poin, 0 poin di grup ini, tidak pernah menang, tidak pernah draw sekalipun. Bahkan kita kebobolan 4 gol dan mirisnya kita hanya mencetak 2 gol, itu pun dari titik putih. Tidak ada satupun gol timnas Indonesia di round 4 ini yang hasil dari open play atau hasil dari permainan selain penalti. Dan itu sangat miris teman-teman. Dan lebih mirisnya lagi, pemain kita itu sangat bagus, sangat disupport oleh pemain-pemain bintang dan pemain berkualitas. Oke lah kalau misalkan kita kalah seperti ini karena pemainnya kurang memadai, karena pemainnya kurang kualitas mungkin, itu kita masih bisa memaklumi. Tapi dengan skuad yang ada sekarang sangat mewah, bahkan ada yang bermain di Serie A, ada yang bermain di Liga Prancis, dan di Bundesliga juga ada. Dengan pemain mewah seperti itu, tapi taktiknya tidak dibungkus dengan taktik yang memenangkan, maka menurut saya tidak ada gunanya. Dan kita lihat sendiri hasilnya, itu sekarang kita rasakan bersama. Dengan hasil di round 4 ini yang merupakan murni dari Patrick Kluivert, apa yang perlu dibanggakan? Apakah kita mau berbicara proses lagi? Sampai kapan mau berproses? Dan sampai kapan kita meraih hasil? Dari dulu proses di tengah proses pelatihnya dipecat. Kemudian membangun lagi dari bawah, sampai kapan seperti ini akan terjadi di timnas Indonesia? Sudah saatnya pelatih yang baru itu out. Patrick Kluivert out, itu menurut saya sudah saatnya sekarang. Karena sudah kita berikan kesempatan dan kita bisa lihat sendiri performanya seperti apa. Bahkan belum menemukan pertandingan atau 11 terbaik menurut dia. Diubah-ubah setiap pertandingannya, tidak ada
formasi yang stabil, belum ada. Jadi menurut saya saatnya dengan kegagalan ini, target yang ada menurut saya sudah saatnya PSSI untuk memecat Patrick Kluivert. Karena hasilnya kita bisa lihat sendiri. Kalau memang PSSI menargetkan bukan untuk 2026, melainkan untuk 2029, emangnya yakin dengan permainan seperti yang sekarang ini akan lolos, akan berjuang sampai sejauh ini ke round 3 bahkan ke round 4? Saya sendiri tidak yakin, kecuali ada perubahan. Mau pemain mana lagi yang mau diangkut? Pemain kita sudah mewah dan pemain kita sudah sangat berkualitas. Tinggal taktiknya saja diperbaiki. Jadi buat saya bukan di pemain, tapi di pelatih masalahnya. Jadi kalau memang Patrick Kluivert masih stay bersama timnas Indonesia bahkan sampai 2029, saya sendiri tidak yakin dengan permainan seperti ini akan membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2029. Saya sendiri tidak yakin. Apa yang mau diharapkan dengan permainan seperti ini? Dengan skuad semewah ini, kita tidak satu pun gol yang diciptakan oleh open play, tidak ada. Bahkan kalau kita berbicara pemain berkualitas, kita jauh lebih berkualitas dari Arab Saudi, bahkan dari Irak. Menurut saya seperti itu. Dan sudah saatnya, menurut saya, lagi-lagi menurut saya sudah saatnya Patrick Kluivert out dan digantikan oleh siapapun, entah itu Pastor atau kita ambil pelatih yang lain. Menurut saya harusnya seperti itu. Karena buat saya kualitas dan kapasitas dari Patrick Kluivert kita bisa lihat sendiri, bahkan bukan hanya di Indonesia, di timnas sebelumnya, di pelatih sebelumnya, ketika melatih di tim-tim yang lainnya, kualitasnya memang seperti itu. Bahkan menurut saya lebih bagus asistennya. Jadi menurut saya harus mencari pelatih baru, atau misalkan asisten pelatihnya itu diangkat sebagai pelatih utama. Karena Patrick Kluivert saya kira tidak mampu dalam mengemban tugas seberat ini. Jadi menurut saya seperti itu teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentarnya di bawah. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Boleh bantu subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini semakin bermanfaat dan semakin berkembang. Thank you.